Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Baik, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema yang ketujuh, yaitu perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang keenam. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya klik subscribe dan juga lonceng agar kami lebih semangat untuk membuat video pembelajaran yang terbaru. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar cara membuat tempe. Kemudian satuan volume tidak baku, dan toleransi. Baik, di sini kita ada bacaan. Marilah kita baca bersama-sama tentang cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Selanjutnya, lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui apa? Titik-titik pangan. Iya, teknologi. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Kemudian, bahan utamanya adalah kacang titik-titik dan ragi tempe. Apa ya? Iya, kedelai. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Jawabannya adalah proses. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Apa? Jawabannya iya, suhu. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Jawabannya adalah konsumsi. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Selanjutnya, anak-anak kelas 3 sedang praktik membuat tempe. Ada yang sedang merebus, ada yang sedang mencuci kedelai, kemudian ada juga yang membungkus tempenya. Mereka bekerja bersama-sama.
Nah, selanjutnya Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar, gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, di sini ada beberapa gelas untuk mengisi penuh satu panci. Jadi dalam gelas tersebut terisi air yang akan dituangkan dalam panci dan setara. Ada berapa gelas ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gelas. Kemudian satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Coba ada beberapa gelas dan panci. Nah, yang paling banyak yang mana ya? Di sini ada panci 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada beberapa gelas yang berisi air kemudian dituangkan dalam panci. Nah, pertanyaannya, lingkari volume air yang lebih banyak. Coba kita cek bersama-sama dari panci yang pertama. Panci yang pertama itu terisi 3 gelas. Panci yang kedua 10 gelas. Panci yang ketiga 2 gelas. Panci yang keempat 6 gelas. Dan panci yang kelima 1 gelas. Berarti yang terisi paling banyak yang mana ya? Jawabannya adalah panci yang nomor 2, karena terisi oleh 10 gelas. Jadi volume yang paling banyak adalah volume pada panci yang kedua. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Kemudian, tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut ini. Nah, ada tabel perlu ditiru dan ada tabel yang perlu dihindari.
Kemudian ada beberapa perilaku yang perlu ditiru dan perlu dihindari. Kemudian kita masukkan dalam tabel. Dari yang memicu pertengkaran, perlu ditiru atau perlu dihindari ya? Iya, perlu dihindari. Kemudian menghargai perbedaan, perlu ditiru. Kemudian memaksakan kehendak, perlu dihindari. Kemudian memperkaya wawasan, itu perlu ditiru. Kemudian tidak mau bersatu, perlu dihindari. Muncul sikap tenggang rasa, perlu ditiru. Kemudian berbeda pendapat, iya, perlu dihindari. Jika ada perbedaan pendapat, didiskusikan agar pendapatnya menjadi satu kesatuan. Kemudian perang antar suku bangsa tidak boleh ya, jadi perlu dihindari. Kemudian memahami perasaan orang lain, perlu ditiru. Kemudian saling melengkapi satu sama lain, ini perlu ditiru. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan. Kita simpulkan pembelajaran kali ini. Kesimpulannya seperti ini. Kacang kedelai dapat dijadikan tempe dengan menggunakan perkembangan teknologi pangan. Selanjutnya, volume merupakan isi dari sebuah bangun. Dapat dihitung dengan satuan tidak baku, misalnya gelas. Selanjutnya, meskipun beragam kesukaan makanan, kita harus saling toleransi dan memiliki sikap tenggang rasa. Kemudian kita akan ke soal latihan. Latihan soal. Bacalah teks berikut. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utama adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Tempe termasuk makanan yang tergolong murah. Nah, pertanyaannya adalah kalimat utama dari teks di atas adalah titik. A. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Atau B. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Atau yang C. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Atau yang D. Tempe termasuk makanan yang tergolong murah. Nah, jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Penjelasannya, kalimat utama dari teks tersebut terletak pada awal paragraf, yaitu tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Selanjutnya, soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar panci dan juga gelas. Volume satu panci setara dengan titik-titik gelas. A6, B7, C8, atau D9. Jawabannya adalah D, 9. Volume satu panci setara dengan 9 gelas. Baik, selanjutnya kita tidak boleh memaksakan kehendak semua orang untuk mau menyukai apa yang kita sukai, karena harus mengerti bahwa titik. A. Setiap orang bisa dipaksakan. B. Setiap orang punya kesukaan yang berbeda. Atau C. Setiap orang harus bisa menyukai apapun. Atau yang D. Setiap orang punya kesamaan yang wajib.
Jawabannya adalah B. Pembahasannya, kita harus mempunyai sikap toleransi dalam keberagaman seperti itu. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.